Ya, dan akan kita lihat dulu untuk yang pertama ini ada agresi Rusia yang bangkitkan dewa perang baru. Ya, sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 buatan Amerika Serikat dinilai menjadi pembeda dalam perang antara Rusia dan juga Ukraina. Jadi sistem persenjataan tersebut telah membantu Ukraina untuk mencapai kemajuan signifikan dalam perang melawan Rusia melalui serangan balasan yang memukul mundur pasukan Moskow. Pekan lalu Lituania menjadi negara Baltik NATO terakhir yang mengamankan kesepakatan HIMARS dengan Amerika Serikat yang menyetujui penjualan 8 sistem seharga 495 juta dolar Amerika. Estonia dan Latvia juga mengumumkan rencana mereka untuk mengakuisisi 6 sistem HIMARS masing-masing pada Juli dan Oktober. Adapun Polandia telah menyetujui kesepakatan pertamanya untuk 20 sistem pada tahun 2018 dan Polandia pun ingin menambah ratusan HIMARS lagi ke gudang senjatanya meskipun kekhawatiran tentang berapa lama waktu pengiriman telah mendorong Warsawa untuk mencari sistem Chunmoo tambahan dari Korea Selatan. Ya, dan selanjutnya ada kedutaan Rusia di Polandia yang diserang. Ya, di Polandia, kedutaan Rusia di Polandia ini mendapatkan serangan pada pekan lalu. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis 17 November 2022. Dalam keterangannya, Wakil Juru Bicara Ivan Nechev mengungkapkan bahwa pada malam 11 November hingga 12 November, orang tidak dikenal berusaha menyerang misi diplomatik Moskow di Warsawa 2 kali. Mereka ini melemparkan suar dan botol berisi cairan yang mudah terbakar ke pagar kedutaan. Sementara itu, polisi Polandia hanya memantau secara pasif tanpa berusaha menangkap para pelaku. Setelah Rusia melancarkan serangan militernya di Ukraina pada akhir Februari, misi asingnya di luar negeri telah berulang kali dirusak. Pada 26 Februari, plat tanda kedutaan besar Rusia di Warsawa disemprot dengan cat dan beberapa jendela dipecahkan. Ya, dan kita lihat untuk top news yang selanjutnya ini ada KTT G20 di Bali yang menghasilkan deklarasi. Ya, di tengah ketegangan geopolitik global banyak pihak yang sebetulnya meragukan presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan kesepakatan konkret. Tak ada yang menyangka pertemuan KTT G20 kemarin berhasil menelurkan Bali Leaders Declaration yang disepakati semua negara. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo dalam kegiatan diseminasi laporan Nusantara dan launching buku manufaktur dan pariwisata pada Jumat 18 November 2022, banyak catatan bagaimana dinamika yang sangat tinggi sampai dengan menuju hasil akhir dan tidak ada yang menyangka bahwa KTT G20 dapat menghasilkan satu hasil deklarasi. Ia menyampaikan bahwa keraguan itu muncul karena sejak Februari 2022 terjadi ketegangan politik akibat perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan sulitnya menghasilkan kesepakatan bulat. Menurut Dodi, lahirnya Bali Leaders Declaration ini merupakan keberhasilan kepemimpinan Indonesia yang mengedepankan netralitas sehingga mampu mendapatkan kepercayaan global di tengah ketegangan politik saat ini. Ya, kita ke hot news selanjutnya itu ada Sri Mulyani yang ungkap rincian 300 triliun rupiah dari Biden. Ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bahwa pihaknya akan menggalang dana hingga 20 miliar dolar Amerika atau sekitar 311 triliun rupiah dari negara-negara maju untuk program transisi energi di Indonesia khususnya untuk mempercepat pengakhiran masa operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di tanah air. Pendanaan ini akan disalurkan melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga Jepang. Kedua negara maju ini akan memimpin negosiasi dengan International Partners Group terkait pendanaan transisi energi di Indonesia, terutama untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik. Hal tersebut diungkapkan Biden saat konferensi tingkat tinggi KTT G20 hari pertama di Bali Selasa 15 November 2022. Biden mengatakan ini juga bisa digunakan untuk mendorong proyek berbasis energi terbarukan seperti mendukung pengembangan kendaraan listrik dan juga teknologi.